semuanya, kembali lagi di kelas kimia organik. Nah, kali ini yang kita bahas adalah mengenai preparation of alkene atau pembuatan dari senyawa alkena. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang the use of alkene. Kira-kira kegunaan senyawa alkena ini apa aja sih? Seperti itu ya. Nah, jadi yang kita diskusikan itu yang pertama pembuatan alkena. Jadi kita ingin tahu nih gimana sih cara membuat alkena atau sintesis alkena di laboratorium. Nah, kemudian yang kedua kegunaan dari senyawa alkena. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apakah alkena itu ternyata dekat sekali dengan kita atau mungkin kita tidak bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai, tarik nafas yang dalam, relax, buang semua pikiran-pikiran negatifnya ya. Wah, ini materinya susah, wah ini beban hidup apalagi, buang semua asumsi-asumsi itu, semuanya akan baik-baik saja ya. Jadi, kita belajar sama-sama. Oke, kita langsung masuk yang pertama, preparation of alkene. Di sini ada ilustrasi sedikit ya mengenai pembuatan alkena. Ini sebenarnya sederhana juga pembuatannya, fun experiment in laboratory. Jadi di sini kita menyediakan mineral wool atau benang wool gitu ya yang direndam atau dibasahi dengan etanol. Nah, kemudian kita pakai aluminium oksida ya, Al2O3. Kemudian kita berikan panas, alatnya kira-kira kita rangkai seperti ini. Nah, ketika diberikan panas, maka akan terjadi reaksi di sini ya. Reaksinya akan antara etanol dengan aluminium oxide. Kemudian hasil reaksinya itu akan mengalir melalui pipa ini. Kemudian ada pendinginan oleh air dan di sini kita ternyata mendapatkan suatu gas di mana gasnya itu adalah gas etana. Etana masih ingat kan ya bentuknya gas ya. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya di sini dengan memanaskan atau by boiling some ethanol ya dalam suatu tabung flash dan melewatkannya pada aluminium oxide yang dipanaskan pada tabung yang panjang, kita bisa mendapatkan senyawa etana. Oke, jadi bagaimana sih cara membuat alkena? Nah, di sini akan ada 3 cara yang kita bahas ya. Yang pertama adalah dehydration of alcohol. Di sini ada kata-kata dehidrasi. D itu berarti ada yang berkurang gitu ya. Nah, jadi kalau dehydration, biasanya kalian kenapa tuh? Kurang apa biasanya kalau dehidrasi? Ya, betul, kurang air ya. Nah, jadi di sini pada metode dehydration of alcohol, kita akan melepaskan molekul air dan kemudian nanti kita akan membentuk senyawa alkena. Nah, karena ada kata-kata melepaskan atau mengurangi gitu ya, maka di sini tipe reaksinya adalah elimination reaction. Oke, metode yang kedua itu adalah the hydrohalogenation of alkyl halida. Nah, di sini juga ada kata-kata the ya, the hydro berarti hidrogen, halogenation berarti halogen. Berarti kita akan kehilangan hidrogen dan halogen seperti itu ya. Nah, karena ada yang kehilangan, maka di sini itu reaksinya juga tipenya adalah elimination reaction. Nah, kemudian cara yang ketiga itu adalah partial hydrogenation of alkyne. Nah, alkyne nih ketemu lagi. Kira-kira kalian kebayang nggak nih kalau alkyne menjadi alkena, kira-kira apa yang kita lakukan? Di sini ada kata kunci lainnya ya, hidrogen. Nah, masih ingat nggak kira-kira yang kemarin? Ini masih berhubungan sama reaksi yang kemarin ya, sama bahkan, mirip gitu. Nah, untuk yang ketiga ini beda dengan teman-temannya yang sebelumnya. Di sini reaksinya tipenya adalah addition reaction. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah dehydration of alcohol. Ya, nah dehydration of alcohol ini ya, starting materialnya atau bahannya ya, kita gunakan senyawa alkohol. Masih ingat senyawa alkohol kemarin sempat kita bahas di oxidation ya, di reaksi dengan H2SO4 juga produknya. Jadi senyawa yang memiliki gugus OH ya. Jadi senyawa OH atau alkohol. Kemudian reagennya, nah reagennya di sini kita bisa pakai konsentrat berarti pekat yaitu asam sulfat pekat, bisa pakai asam fosfat pekat, bisa pakai Al2O3 kayak ilustrasi yang di awal tadi, P2O5, dan di sini kita menggunakan panas ya supaya reaksinya lebih cepat gitu. Kemudian di sini
untuk yang dehydration of alcohol, bagaimana sih bisa membentuk alkin? Kita mengeliminasi H2O yang tadi ya. Kita eliminasi H2O dari molekul alkohol, dan kemudian karena ada yang hilang, supaya senyawa karbonnya itu tangannya pas, ada 4, maka dibentuklah ikatan double bond. Jadi sekali lagi pada proses dehydration of alcohols ini, jadi water molecules is eliminate and an alkene is formed. Jadi kita mengeliminasi air atau molekul air, kemudian akan terbentuk alkena. Nah, di sini asam sulfat pekat itu berperan sebagai katalis ya. Jadi dia membantu proses reaksi tapi tidak muncul sebagai produk. Jadi kita menuliskannya di atas tanda panah ya pada persamaan reaksinya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita punya alkohol, kemudian di sini ada OH-nya ya. Kalau alkohol kan ada OH-nya. Nah, karena dikatakan kita mengeliminasi air. Nah, berarti kalau ada OH, berarti masih kurang kan untuk menjadi molekul airnya. Maka satu buah hidrogen lagi untuk menjadi H2O diambil dari karbon tetangganya. Gitu ya. Jadi sekali lagi OH, kemudian satu lagi hidrogennya diambil dari karbon tetangganya yang berada di sebelahnya seperti ini. Ini kita eliminasi ya. Kita eliminasi sehingga, jadi kan kalau H2O-nya lepas atau hilang, tangan karbonnya jadi cuma ada 3 nih, kurang. Nah, maka di situ terbentuklah double bond sehingga terbentuk alkena. Oke, kita masuk ke contoh ya. Ini contoh yang pertama. Nah, ini kita menggunakan etanol ya. Ini primary alcohol. Ini ada 1 derajat, maksudnya primary alcohol. Primary alcohol itu apa? Maksudnya gugus OH-nya terikat pada karbon yang jenisnya primer. Masih ingat karbon primer, sekunder, tersier? Masih ingat ya? Jadi kalau primer, karbon tersebut hanya berikatan dengan 1 karbon. Nah, ini OH-nya karena berikatan dengan primary karbon dikatakan sebagai primary alcohol. Kita reaksikan dengan H2SO4 atau dengan bantuan H2SO4 dan suhu, kita eliminasi ini OH dan hidrogennya kita eliminasi, seret ya. Maka terbentuklah senyawa etin seperti ini. Nah, OH-nya hilang, hidrogen yang di sebelah kiri, karbon sebelah kiri juga hilang. Jadi H2O, di sini terbentuk double bond, terbentuklah etin. Nah, ini kalau pakai line struktur. Nah, ini senyawa alkohol juga. Ini ada berapa karbon ya senyawa alkoholnya? Ayo, coba tebak ada berapa karbon. Nah, nama senyawanya adalah 1 propanol. Ada gambaran nama di sini, propan. Kalau propan itu biasanya karbonnya berapa? Betul, ada 3 ya. Jadi karbonnya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, ini OH-nya terikat pada karbon nomor 1, di mana karbon nomor 1 ini jenisnya adalah primary karbon juga, karena dia berikatan dengan 1 karbon lain. Nah, berarti kalau bentuk yang lain struktur ini bagaimana? Nah, berarti ya sama juga seperti contoh yang di atas ya, kita eliminasi OH-nya, 1 OH kita eliminasi, kemudian kita ambil lagi 1 hidrogen dari karbon nomor 2. Ya. Kalau bentuk lain memang nggak kelihatan ya, tapi secara strukturnya kalian tahu di sini kita ada mengambil 1 buah hidrogen lagi, kita eliminasi, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini karbon pertama tadi 1, 2, 3, terbentuk double bondnya di sini. Didapatkan senyawanya propin plus H2O. Nah, jadi terbentuknya ikatan double bond itu adalah di mana tempat OH-nya tadi itu berikatan ya, pada karbon mana si OH-nya itu berikatan. Ini kan berikatannya pada nomor 1. Maka nanti double bond-nya di antara nomor 1 dan 2. Gitu. Jadi nggak munculnya di antara nomor 2 dan 3 gitu ya. Nah, jadi itu diperhatikan. Oke, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan secondary alcohol? Oke, aduh apalagi nih Bu? Apalagi nih secondary alcohol? Apalagi? Aduh tenang. Tadi ingat, relax ya, relax. Oke, baik, secondary alcohol itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, coba tadi kalian ingat-ingat yang primary ya. Primary kan berikatan pada primary carbon. Berarti kalau secondary, benar sekali, secondary itu berarti gugus OH-nya berikatan pada karbon yang jenisnya sekunder. Diperhatikan karbon nomor 2. Nah, dia secondary carbon karena mengikat 2 karbon lain. Ini ada 2 ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengeliminasi H2O seperti ini ya, berarti kita ngambil hidrogennya bisa dari sebelah kiri
seperti ini, sebelah kiri, atau dari sebelah kanan, gitu kan ya. Kalau tadi yang di ujung kan berarti ngambilnya satu aja, tetangganya karena cuma satu. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini, tetangganya ada dua. Saya ngambil yang mana dong, Bu? Bisa ngambil dari sini kan bisa, Bu? Bisa. Saya ngambil dari sebelah kanan bisa dong, Bu? Bisa. Nah, oleh karena itu, di sini ternyata kalau kita menggunakan secondary alkohol ya, yang OH-nya ada di tengah, ternyata ada dua kemungkinan produknya seperti ini. Jadi yang kalau dengan tetangga sebelah kiri, hidrogennya diambil maka akan membentuk satu butin seperti ini. Kalau ngambil dari hidrogen yang sebelah kanan, maka akan didapatkan dua butin. Nah, seperti ini. Loh, terus gimana dong, Bu? Kok produknya ada dua? Jadi saya ngambil yang mana? Gitu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana cara menentukan mayor produknya atau produk mayoritasnya? Nah, jadi kan tadi ada dua produk ya. Jadi kita memilih produk mana nih yang merupakan produk mayornya. Nah, di sini kita mengingat kembali aturan Sayzev. Ya, jadi sebenarnya sama nih sama Sayzev yang kemarin. Ingat Sayzev nggak? Sayzev temennya Markovnikov itu loh, ya. Jadi di sini aturan Sayzev. Jadi the mayor product, jadi produk utamanya merupakan senyawa alkin, ya, alkin dengan jumlah alkyl group yang lebih besar yang terikat pada double bond. Nah, jadi sama seperti kemarin, jadi kita melihat produk mayornya itu, kita melihat yang mana nih yang alkylnya lebih banyak. Seperti itu, maka dia akan menjadi produk utamanya. Nah, jadi kesimpulannya, apabila kita menggunakan secondary alkohol, kita memang dapat dua produk, ya. Jadi memang ada dua produk yang kita dapatkan. Namun dari dua produk tersebut, kita tinggal menentukan yang mana produk utama, yang mana yang produk yang terbentuknya lebih sedikit. Jadi ini tadi secondary alkoholnya, ya. Ini secondary alkohol terbentuk seperti ini. Yang pertama, kalau misalkan kita mengeliminasi OH dan satu buah hidrogen dari karbon yang di sebelah kiri, ya, kita dapatkan satu butin. Kemudian di sini kalau kita lihat kan tadi kata Sayzev alkylnya. Nah, berarti ini double bond. Kita lihat alkylnya. Oh, di sini alkylnya hanya ada satu. Nah, kemudian ini namanya adalah satu butin dan satu alkyl. Kita coba yang kedua. Nah, ini kemungkinan yang kedua kan berarti kita mengeliminasi OH dengan satu buah hidrogen yang berada di sebelah kanannya. Kita mendapatkan seperti ini. Nah, kita lihat nih kalau yang bentuk yang kedua, alkyl yang terikat pada double bond ada berapa banyak? Ada dua. Nah, di sini ada dua. Nama senyawa ini adalah dua butin. Di sini ada dua alkyl ya yang terikat pada double bond. Sehingga menurut aturan Sayzev, yang mengikat alkyl lebih banyak pada double bond maka akan menjadi produk utamanya. Nah, berarti satu butin itu merupakan minor product. Kemudian yang dua butin merupakan mayor produknya. Jadi sekali lagi memang terbentuk dua produk ya, cuman yang komposisinya lebih banyak yang terbentuk itu adalah yang dua butin. Nah, ini diulang lagi untuk summary-nya. Jadi apabila gugus hidroksil atau gugus OH terikat pada primary karbon, yang tadi primary alkohol, maka produk yang terbentuk itu jenisnya hanya ada satu. Tapi kalau hidroksil grupnya itu terikat pada secondary karbon, maka produknya itu merupakan mixture ya, atau campuran dari beberapa alkin seperti itu. Oke, kita lanjut ke reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua yaitu dehydrohalogenation of alkyl halida. Jadi di sini kita akan mengeliminasi hidrogen, and halogen. Oke, nah kira-kira untuk reaksi ini starting materialnya apa? Starting materialnya kita gunakan alkyl halida. Ya, alkyl halida masih ingat kan ya? Jadi ada alkana, kemudian ada halogennya ya. Masih ingat? Semoga masih ingat. Kemudian reagennya, nah regen di sini kita menggunakan alkoholik basa. Ya, jadi bukan basa yang mabuk-mabukan gitu, bukan ya. Jadi di sini maksudnya bahasanya NaOH atau KOH kita larutkan dalam alkohol seperti itu, sehingga
kerja dari basanya itu akan lebih strong gitu ya untuk mengeliminasi. Nah, kemudian di sini bagaimana reaksi ini terjadi? Ini sama atau mirip seperti reaksi nomor 1 tadi. Kita eliminasi hidrogen dan halogen atau halidanya dari alkil halida dan kita bentuk double bond. Oke, di reaksi ini, nah jadi hidrogen halida, ini maksudnya dari alkil halidanya itu ya, kita eliminasi, nanti muncul produknya di akhir itu sebagai garam dan air. Nah, perhatikan di sini, Sayzev rule is obey. Obey itu berarti diikuti, berarti ini tipikal reaksinya sama nih dengan reaksi nomor 1 gitu ya. Jadi, mengikuti aturan Sayzev. Berarti berlakunya untuk yang seperti apa? Berarti yang alkil halidanya atau halidanya terletak pada secondary karbon. Ini juga reaksinya sama ya, sama. Ini jadi ada halogennya, X-nya halogen. Kemudian karena di eliminasi adalah hydrohalogenation, berarti dia akan mengambil satu buah hidrogen dari karbon tetangganya, ya. Kemudian nanti akan terbentuk ikatan double bond dan produk sampingannya. Ini contohnya, ya, ini contohnya pakai struktur terbuka ya, seperti ini. Masih ingat ini strukturnya namanya struktur apa? Struktur apa ya lo? Kan ada expanded, condensed, full condensed, and line. Nah, ini tergolong struktur apa nih? Ya, oke. Jadi di sini kita punya alkil halida ya. Di sini alkil halidanya ini ada Cl-nya, kemudian ada NaOH basanya, dan ini ada alkohol, basa alkoholik. Berarti di sini kalau kelihatan dari produknya kita eliminasi Cl dan satu buah hidrogen dari karbon tetangganya. Gitu. Jadi bukan dari karbonnya sendiri ya, bukan yang ambil yang ini aja Bu gimana? Boleh nggak? Nggak, kita ngambilnya dari karbon tetangganya. Mekanisme reaksinya nanti mengambil dari dua karbon yang berdekatan seperti itu. Dan bukan ngambilnya yang jauh di sini ya, Bu. Saya ambil Cl yang ini, ambil satu lagi yang inilah Bu. Boleh lah Ibu ya, boleh ya. Tidak, ya nanti di mana dong letak double bondnya ya. Jadi kita ambil Cl yang ini dan satu lagi di karbon tetangganya yang sebelah kiri. Maka terbentuklah ikatan double bond seperti ini ya. Dan di sini produk sampingannya. Ini yang kita ambil. Oke, ini perhatikan, ini jenisnya adalah primary karena si Cl-nya terletak pada primary karbon, terikat pada primary karbon ya. Jadi produknya hanya ada satu. Nah, satu propin. Nah, ini contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Nah, ayo coba ini kalian ngoret-ngoret. Ini kan bentuknya dalam bentuk struktur apa nih? Kalau yang ini tadi kan expanded, kalau yang ini apa nih namanya? Condensed, full condensed, atau lain nggak mungkin ya. Oke, ini jenisnya adalah secondary alkil halida ya. Coba kalian gambar pakai bentuk condensed boleh atau pakai line. Kalian lihat lokasinya. Cl-nya itu terletak pada karbon sekunder, bener nggak? Kayak gitu. Nah, kemudian karena di sini secondary, maka kemungkinan produk yang terbentuk juga ada dua. Yang pertama dia akan mengambil dari hidrogen sebelah kiri, yang kedua dari sebelah kanan. Nah, karena di sini mengikuti aturan Sayzev, maka sini ada notes-nya juga ya, the more highly substituted alkene is formed as major product. Jadi, yang lebih banyak alkil yang terikat pada karbon double bond akan menjadi produk utama atau mayornya. Di sini komposisi yang terbentuk ini 80%, 20%. Bu dari mana sih dapat angkanya 80%, 20%? Bu dari mana? By experiment ya. By experiment. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat 2 butin itu adalah major product, 1 butin adalah minor produknya. Oke, kita langsung saja masuk ke reaksi yang ketiga untuk membuat alkyne. Itu adalah partial hydrogenation of alkyne. Oke, mungkin yang tidak asing di sini buat kalian adalah hydrogenation of alkyne. Tapi Bu, kok ada embel-embel parsialnya sekarang? Oke, jadi di sini betul sekali ini adalah reaksi adisi H2 pada alkuna atau alkyne triple bond ya. Tapi kalau parsial ini itu mengindikasikan bahwa adisinya itu hanya terjadi sebagian. Sebagian sih maksudnya alkyne tidak diadisikan seluruhnya gitu, atau seutuhnya seperti itu ya. Kayak gimana Bu maksudnya ini? Ya oke, kita bahas lebih dalam. Jadi untuk partial hydrogenation of alkyne, bahannya udah pasti alkyne dong ya, jadi triple bond ya. Kemudian reagennya kita pakai hidrogen juga kan, adisi ya, adisi hidrogen with Lindlar katalis. Nah bedanya cuma di sini.
Kalau kemarin kita menggunakan katalisnya PD, PT, NI kayak gitu ya. Sekarang kita pakainya Lindlar. Apalagi nih Bu, Lindlar segala. Tenang, ini cuma katalis ya, tenang. Katalis ingat membantu proses reaksi tapi tidak ikut muncul sebagai produk. Bagaimana tahapannya? Ini tahapannya sama kok dengan yang sebelumnya, addition of hydrogen to triple bond. Ya, jadi karena kita membuat alkena, kalian ingat kan triple bond ya, ada 3. Nah, berarti yang kita putuskan itu hanya satu ikatan P-nya saja, supaya kita mendapatkan alkena. Gitu ya, jadi adisi hidrogen hanya memutuskan satu ikatan P. Nah, Lindlar katalis itu apa? Lindlar katalis itu masih PD kok, masih palladium. Tapi bukan PP, bukan yang ini, bukan ya. Jadi ini palladium yang diracun. Poison. Jadi maksudnya palladium itu yang diracun. Jadi dengan logam ya, dengan logamnya bisa CaCO3 atau BaSO4 dalam quinolin. Oke, jadi coba kalian cari tahu quinolin strukturnya seperti apa. Ayo, ini siklik ya, senyawa siklik. Gitu, nanti sebelum kita bahas sama-sama quinolin itu seperti apa, coba cari strukturnya quinolin itu seperti apa sih. Jadi di sini memang katalisnya khusus ya, khusus. Apa pakai PDPTNI yang kemarin tuh nggak bisa Bu, bisa. Cuman di sini supaya produk yang kita dapatkan itu sudah pasti alkena, makanya kita pakai Lindlar ini. Jadi PD dengan CaCO3 atau BaSO4 dalam quinolin. Nah, di sini kenapa sih kita harus pakainya Lindlar katalis, Bu? Gitu. Jadi sekali lagi produk yang kita inginkan adalah alkin ya, dari alkain ini. Jadi Lindlar katalis itu akan mengurangi aktivitas dari hidrogen ya. Jadi itu hanya untuk mereduksi atau istilahnya mengadisikan alkain saja, bukan alkena gitu. Jadi kalau sudah terbentuk alkena, maka H2 itu nanti tidak akan mengadisikan lagi, dia akan stop sampai alkena saja. Jadi produk kita itu sudah pasti alkin gitu. Jadi kita tidak akan mendapatkan alkana seperti itu. Nah, ini gambaran reaksinya, ini boleh tuliskan seperti ini ya. Jadi ini adisi biasa aja, adisi biasa, cuma dia akan stop di alkena. Jadi tidak diadisikan lagi menjadi alkana seperti itu. H2 sama, H2 masuk ke karbon sebelah kiri. Ini kan symmetrical ya, ingat kemarin symmetrical tidak pakai aturan masuk, tidak pakai Markovnikov, tidak pakai anti, jadi masukkan saja ke karbon sebelah kiri, karbon sebelah kanan, triple bondnya putus satu, didapatkan double bond seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Nah, ini kita punya etilen ya, atau ethine gitu ya, ditambahkan H2. Nah, menuliskannya bisa seperti ini, atau seperti tadi pakai kata-kata atau huruf itu Lindlar katalis boleh, atau PD CaCO3 quinolin. Nah, di sini kita adisikan H2-nya, triple bond-nya putus, didapatkan etin seperti ini. Nah, atau misalkan ini contoh yang lebih panjang sedikit, ini pakai propine ya. Propine masih ingat kan nomenklatur? Ayo, di sini tambahkan H2, tambahkan satu ke sebelah kiri, tambahkan satu lagi sebelah kanan, triple bondnya putus, kita dapatkan alkin. Nah, jadi kenapa kita pakai Lindlar? Sekali lagi untuk memastikan, menjamin bahwa produk yang kalian dapatkan itu adalah alkena. Jadi tidak ada kemungkinan dari alkena ini nanti diadisikan lagi oleh H2, jadinya dapatnya ada alkana. Tidak, karena kebutuhan kita, itu yang kita inginkan, itu adalah alkena. Gimana? Mudah nggak? Mudah dong ya. Ini kan addition udah sering banget ya, kalian pasti bisa. Oke, nah sekarang ini materinya enjoy aja. Jadi kita membahas the use of alkin, ya, kegunaan alkin dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sedikit dengan istilah berikut. Jadi ada yang namanya polimer, gitu ya. Jadi polimer, poli itu banyak ya. Jadi suatu molekul besar yang terbentuk dari banyak molekul kecil yang berulang, gitu ya. Jadi disebutnya monomer yang berulang, yang terikat bersama-sama seperti itu. Nah, alkena sendiri itu merupakan suatu monomer ya, untuk sebagian besar produk polimer yang banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, ini kalau kalian lihatnya ada polyethylene. Ethylene kan nama common names untuk alkin ya, alkin C2. Nah, nanti bentuknya tuh kira-kira akan seperti ini. Nah, ini contohnya adalah vinyl chloride. Ini ada double bond. Ini satu senyawa ini ya, alkin. Nah, kemudian dia dari reaksi yang cepat itu
akan saling istilahnya apa ya, tersambung gitu ya, tersambung seperti ini membentuk suatu molekul besar. Jadi ini berulang semua nih molekulnya. Nah, ini yang disebut polimer. Atau kalau karena bahannya dari vinyl klorida, itu namanya menjadi polivinyl klorida. Oke, nah ini untuk contoh-contoh polimer atau dari monomer yang tadi. Jadi misalkan etilen kan strukturnya seperti ini ya, double bond C2. Kalau polimernya namanya polyethylene, nah itu kegunaannya digunakan sebagai packaging, pembungkus, atau juga untuk botol-botol plastik. Kemudian ada propilen, ini jadinya polipropilen, ini biasa digunakan untuk botol juga, kemudian untuk rok, tali plastik gitu ya, medical tubing, seperti itu. Kemudian yang tadi vinyl klorida. Nah, di sini polivinyl klorida, PVC. Ada yang kebayang kalau PVC? Ya, betul. Untuk pipa ya, pipa-pipa plastik. Nah, kemudian stiren ini polistiren. Nah, stiren ini itu loh yang biasa kita temukan kalau kita beli seblak gitu ya, atau beli lumpia basah, pembungkusnya yang putih styrofoam. Nah, iya betul, itu terbuatnya dari stiren. Ini strukturnya seperti ini. Kemudian yang lain juga sama ya, ini kebanyakan kita gunakan pada industri plastik seperti fiber, kemudian synthetic rubber gitu ya, dan lain-lain. Jadi memang alken tuh banyak digunakannya di industri perplastikan seperti itu. Nah, karena kita berbicara tentang plastik, nah mungkin kalian pernah memperhatikan kalau di botol plastik atau botol kemasan atau mungkin di kotak makanan yang biasa kalian bawa ke sekolah itu ada kode-kodenya ya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan tuh kode-kodenya, mana yang sebaiknya kalian gunakan, mana yang tidak, terutama untuk menyimpan makanan. Nah, jadi yang bagus itu adalah yang kodenya warna hijau. Berarti untuk nomor 2 HDPE. HDPE itu berarti high density polyethylene. Ya, berarti dari ethylene itu tadi. Kemudian nomor 4 LDPE, low density polyethylene. Dan yang kelima PP, polypropylene. Nah, jadi di sini itu yang aman untuk menyimpan makanan. Jadi kalau misalkan kodenya nomor 3 polivinyl klorida, atau mungkin yang nomor 6 polistiren, itu kan tidak bagus. Mungkin kalian pernah dengar ya, kalau misalkan makanan gitu sebaiknya jangan pakai styrofoam. Nah, dengar kan ya, itu sebaiknya gunakan yang lain. Terus kalau PVC juga kalian jangan, wah nggak ada botol nih buat bawa minuman ke sekolah, saya simpan di PVC aja ya Bu, kayak gitu. Jangan ya, jadi itu kurang aman. Nah, jadi ini kode-kode ini bisa kalian perhatikan kalau kalian ingin menyimpan makanan ya. Jadi sebaiknya pakai yang mana. Kalau yang nomor 1 dan nomor 7 yang kuning itu berarti bisa digunakan, tapi gunakan dengan hati-hati. Seperti itu. Udah habis materinya ternyata. Ya, baik. Ini adalah materi terakhir untuk semester Gasal. Jadi untuk bahan UASnya itu nanti sampai di sini, yaitu preparation dan alkene in nature ya. Nah, seperti biasa kalau ada pertanyaan jangan disimpan dalam hati ya, jangan lupa ditanyakan. Nanti bisa ditanyakan melalui all social media yang kalian ingin gunakan, atau mungkin komen di bawah ini. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kita nanti lanjutkan di pertemuan online meeting ya. Sampai jumpa. Terima kasih.